Halo, kali ini kita akan membahas 5 makanan yang sebaiknya tidak Anda konsumsi tepat sebelum tidur, terutama jika Anda berusia 60-85 tahun, karena bisa diam-diam membahayakan jantung dan otak. Pencernaan yang melambat, tekanan darah yang mudah berubah, dan proses pemulihan tubuh di malam hari membuat pilihan makanan malam jadi krusial. Simak sampai akhir untuk tahu bukan hanya apa yang harus dihindari, tapi juga cara melindungi tubuh di usia emas Anda. Mari kita mulai. 1. Makanan daging merah berat. Steak hangat di malam yang dingin memang terdengar menggoda, kenyang, memuaskan, dan bikin hati senang. Tapi masalahnya, daging merah adalah tamu yang betah terlalu lama di perut. Karena kaya lemak jenuh dan protein, proses mencernanya memakan banyak energi dan waktu. Pada usia lanjut, pencernaan secara alami melambat. Jadi ketika tubuh sedang bersiap untuk istirahat, perut justru bekerja lembur. Akibatnya, tidur nyenyak tertunda, resiko refluks asam meningkat, tekanan darah malam bisa melonjak, dan detak jantung menjadi tidak stabil. Penelitian menunjukkan, konsumsi protein hewani berat menjelang tidur berkaitan dengan lebih banyak gangguan tidur dan detak jantung malam hari yang lebih tinggi pada orang dewasa yang lebih tua dibandingkan remaja. Solusinya, bukan menghapus steak dari hidup, tapi memilih waktu yang tepat. Idealnya, beri jeda 3-4 jam antara makan malam berbasis daging berat dan waktu tidur. Jika butuh protein di malam hari, pilih yang lebih ringan seperti telur, yogurt, atau sup lentil hangat. Rasanya tetap memanjakan, tapi memberi sinyal pada tubuh untuk tenang, bukan terjaga. 2. Makanan penutup manis dan permen larut malam. Sepotong kue atau pie setelah makan malam memang terasa seperti hadiah manis di akhir hari. Tapi bagi tubuh yang menua, terutama di usia 65-85 tahun, camilan gula larut malam bisa menjadi pengganggu tidur yang licik. Gula yang masuk sebelum tidur membuat kadar gula darah melonjak cepat, lalu anjlok dengan cepat pula. Penurunan ini bisa memicu keringat malam, sering buang air kecil, atau terbangun mendadak di tengah malam. Sekilas tampak sepele, tapi siklus ini mengacaukan ritme hormon dan arsitektur tidur jika terjadi berulang. Gula juga memicu peradangan dan dapat mengaktifkan sistem saraf pada saat tubuh seharusnya tenang. Pada usia lanjut, pankreas dan respons insulin tidak lagi seefisien dulu. Jadi bahkan porsi kecil makanan manis bisa berdampak besar pada kualitas istirahat. Jika ingin tidur nyenyak, simpan makanan manis untuk siang atau sore hari. Setelah makan malam, pilih pengganti yang membantu tubuh rileks, seperti teh chamomil dengan taburan kayu manis atau beberapa irisan pisang. Rasanya tetap memanjakan, tapi memberi sinyal pada tubuh untuk tenang, bukan terjaga. 3. Keju tua dan daging asin yang diawetkan. Sepiring kecil keju tua atau irisan daging asin memang terasa mewah, apalagi jika makan malam Anda ringan. Namun, untuk tubuh yang menua, camilan ini bisa menjadi pengganggu tidur yang tersembunyi, dan jika sering dikonsumsi malam hari, berdampak jauh lebih besar daripada sekedar membuat istirahat terganggu. Keju tua dan daging asin mengandung banyak tiramin, senyawa alami yang memicu pelepasan norepinefrin, hormon yang menaikkan tekanan darah dan membuat tubuh lebih waspada. Efek ini menyegarkan di pagi hari, tapi di malam hari justru membuat sistem tubuh menyalakan mesin saat seharusnya bersiap istirahat. Lapisan masalah lainnya datang dari kandungan garam. Makanan yang diawetkan syarat sodium, yang mendorong retensi cairan, menyebabkan pembengkakan, meningkatkan tekanan darah dan membuat Anda lebih sering ke kamar mandi di tengah malam. Ditambah lagi, keju tua yang tinggi lemak membutuhkan waktu lama untuk dicerna. Proses pencernaan yang lambat ini menaikkan suhu inti tubuh, mengalihkan energi dari perbaikan sel dan keseimbangan hormon, serta sering memicu tidur dangkal, mimpi aneh atau kaki gelisah. Solusinya, simpan keju tua dan daging asin untuk siang atau sore hari. Biarkan makan malam berfokus pada pilihan yang ringan dan menenangkan sistem, seperti sayuran kukus, nasi, ikan, atau lentil. Perubahan sederhana ini bisa membuat malam Anda lebih tenang dan pagi lebih bertenaga, terutama setelah usia 65 tahun, saat tubuh semakin peka terhadap apa yang Anda makan sebelum tidur. 4. Coklat dan sumber kafein tersembunyi.
Sepotong coklat hitam setelah makan malam memang terasa seperti penutup manis yang perfect. Namun, di balik rasa lezatnya, coklat menyimpan kafein dan theobromine, dua senyawa yang memberi dorongan pada sistem saraf, meningkatkan detak jantung, dan mengacaukan produksi melatonin, hormon yang membuat Anda tertidur pulas. Bagi otak yang menua, efek ini jauh lebih kuat. Bahkan, sedikit coklat di malam hari bisa menunda waktu tidur lebih dari 1 jam dan mengurangi fase tidur nyenyak hingga 20%. Hasilnya, tidur jadi lebih dangkal dan tubuh tidak sempat melakukan perbaikan optimal. Masalahnya, coklat sering hanya bagian dari cerita. Ada banyak sumber kafein tersembunyi yang sering luput dari perhatian. Kopi decaf yang ternyata masih mengandung kafein, teh hijau atau teh putih yang tidak sepenuhnya bebas kafein, hingga obat nyeri dan suplemen yang menyelipkan kafein, guarana, atau ekstrak teh hijau dalam komposisinya. Bukan berarti Anda harus meninggalkan semua ini selamanya. Rahasianya ada pada waktu. Nikmati coklat, kopi, atau teh favorit Anda di pagi atau siang hari, ketika efek stimulasinya bisa membantu, bukan mengganggu. Dan biasakan memeriksa label produk, terutama jika Anda sensitif terhadap kafein. Di usia lanjut, batas antara manfaat dan gangguan bisa menjadi sangat tipis. Satu keputusan kecil seperti memindahkan camilan coklat ke siang hari bisa menjadi perbedaan antara tidur nyenyak yang menyegarkan dan malam yang penuh gelisah. 5. Alkohol dan kebiasaan menyesap di malam hari. Segelas anggur atau sedikit bourbon sebelum tidur memang terasa menenangkan, hangat di tubuh, rileks di pikiran, dan seringkali membuat Anda lebih cepat terlelap. Tapi yang jarang disadari adalah alkohol justru merusak kualitas tidur, terutama di paruh kedua malam. Memang benar, alkohol bisa membuat Anda tertidur lebih cepat. Namun yang terjadi bukanlah tidur nyenyak, melainkan sedasi, dan itu berbeda. Tidur nyenyak adalah waktu tubuh melakukan pemulihan, memperkuat memori, dan membangun daya tahan tubuh. Alkohol memotong durasi tidur dalam, mengurangi fase REM yang penting untuk memproses emosi dan mengkonsolidasikan ingatan. Pada usia lanjut di mana kualitas tidur sudah menurun secara alami, efek ini menjadi lebih signifikan. Tidak heran jika banyak orang yang minum di malam hari sering terbangun sekitar pukul 2 hingga 3 pagi. Tubuh terasa panas, detak jantung meningkat, dan hati bekerja keras memproses alkohol. Semua ini justru membangunkan Anda saat seharusnya tubuh tenang. Ada resiko lain yang sering diabaikan, keseimbangan. Alkohol, bahkan dalam jumlah kecil, dapat memperlambat reaksi dan mengganggu koordinasi. Di usia 70-an atau 80-an, bangun di malam hari untuk ke kamar mandi bisa menjadi momen berbahaya, terutama di ruangan gelap atau saat berdiri terlalu cepat. Satu langkah goyah saja bisa berakibat serius. Dan jangan lupa, alkohol tidak hanya datang dari minuman. Saus masakan, makanan penutup, atau tonik herbal terkadang masih menyimpan kadar alkohol aktif yang mempengaruhi tidur dan keseimbangan tubuh. Bukan berarti Anda harus menghapusnya sepenuhnya dari hidup. Namun, membatasi atau menghindari alkohol setelah matahari terbenam bisa menjadi langkah sederhana yang memberi dampak besar, membuat tidur lebih nyenyak, pikiran lebih segar, dan tubuh lebih stabil keesokan harinya. Kesimpulannya, makanan yang Anda pilih sebelum tidur bisa menjadi pembeda antara tubuh yang tetap kuat dan sehat atau justru melemah perlahan tanpa disadari. Menghindari 5 makanan malam yang berisiko ini adalah langkah sederhana untuk menjaga keseimbangan, kejernihan pikiran, dan kemandirian Anda di usia lanjut. Mulailah perubahan kecil malam ini, rasakan bedanya dalam beberapa minggu ke depan. Terima kasih sudah menonton dan jaga kesehatan Anda setiap hari.